kekuasaan. Menurut analisis saya, konflik lahan terus terjadi karena adanya ketimpangan kekuasaan yang sangat besar antara masyarakat, perusahaan, dan juga pemerintah. Saya melihat pemerintah seringkali menggunakan kewenangan hukumnya untuk memberikan izin lahan skala besar kepada perusahaan demi mengejar pertumbuhan ekonominya. Aliansi antara modal perusahaan dan juga kekuasaan politik pemerintah ini tuh membuat posisi masyarakat adat menjadi sangat lemah. Akibatnya, ketika masyarakat berusaha mempertahankan tanah dan juga ruang hidup mereka justru seringkali dihadapi dengan kekerasan aparat atau kriminalisasi. Bagi saya, selama pembangunan hanya berfokus pada keuntungan ekonomi tanpa memedulikan hak hidup masyarakat, konflik teritorial ini tidak akan pernah selesai sama sekali. Selanjutnya, saya akan menjawab soal yang kedua tentang teori marginalisasi. Saya menilai bahwa alih fungsinya lahan untuk perkebunan, tambang, dan juga proyek pemerintah telah meminggirkan kehidupan masyarakat lokal secara ekstrim. Secara ekonomi, hilangnya hutan dan juga sungai memutusnya sumber pangan mandiri mereka, sehingga mereka terpaksa menjadi buruh murah di atas tanah mereka sendiri. Secara sosial, hilangnya ruang bersama ini memicu konflik antara warga yang merusak kebersamaan yang sudah terjadi lama. Lebih jauh lagi, saya melihat hal ini merusak identitas budaya mereka. Bagi masyarakat lokal, tanah bukan hanya sekadar properti, melainkan tempat sakral yang menyimpan sejarah dan juga makam leluhur. Ketika tanah ini digusur, runtuh pula seluruh tatanan nilai budaya mereka. Selanjutnya, yang ketiga tentang perspektif antropologi hukum. Dalam kacamata antropologi hukum yang mengakui keberagaman hukum, saya berpendapat bahwa negara tidak boleh menganggap hukum pemerintah sebagai satu-satunya aturan yang sah, melainkan harus menghormati hukum adat secara setara. Saya menekankan bahwa hak masyarakat adat atas wilayahnya sudah ada jauh sebelum negara ini berdiri, sehingga tugas negara adalah mengakui hak tersebut, bukan bertindak seolah pemilik tanah yang kosong. Menurut saya, juga aturan kaku yang menganggap tanah tidak sah jika tidak ada sertifikat resmi harus segera diubah. Negara wajib menerapkan prinsip persetujuan awal tanpa paksa. Artinya, setiap investasi yang masuk harus mendapat izin murni dari masyarakat adat sejak awal perencanaan. Selanjutnya soal keempat, tentang konsep legitimasi sosial. Berdasarkan pemahaman yang saya lihat, sertifikat kertas dari negara bukanlah penentu tunggal pemilikan tanah. Karena dalam kajian teritorial, pengakuan dari masyarakat jauh lebih penting. Masyarakat di pedesaan atau perbatasan yang sudah tinggal turun-temurun memiliki legitimasi sosial yang kuat, karena kepemilikan mereka itu diakui oleh tetangga, tetua, adat, dan pembuktian dengan pengelolaan lahan yang nyata. Sebaliknya, sertifikat formal seperti HGU perusahaan yang didapat dengan cara penggusuran sepihak atau proses cacat hukum tidak akan pernah mendapat pengakuan sosial. Oleh karena itu, saya menyimpulkan di sini bahwa hak sejati atas tanah ditentukan oleh sejarah kelola nyata di lapangan. Sedangkan sertifikat formal hanya catatan administrasi saja. Selanjutnya, soal yang kelima, soal terakhir tentang perspektif gerakan sosial. Jika kita lihat dari perspektif gerakan sosial, di sini saya berpandangan bahwa media digital dan juga media sosial telah menjadi alat perjuangan yang sangat penting bagi masyarakat untuk mempertahankan tanahnya. Bukan hanya sekedar jadi tontonan publik, media digital berhasil membuka sumbatan informasi yang selama ini tuh ditutup oleh media besar milik pengusaha. Sehingga masyarakat kecil kini menyuarakan ketidakadilan langsung ke publik melalui kampanye digital dan juga tagar viral. Konflik di daerah terpencil bisa dengan cepat mendapat dukungan dari tingkat nasional hingga internasional, yang akhirnya menekankan pemerintah untuk meninjau ulang kebijakannya. Meskipun ada risiko isu ini hanya untuk menjadi perhatian sesaat, saya tetap yakin media digital sangat membantu memperkuat posisi tawar masyarakat dalam menuntut haknya.